Shalom saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar mengenal apa itu berhala. Sesuatu yang perlu selalu kita waspadai dan sadari di dalam kehidupan kita karena seringkali saudara, berhala itu adalah hal-hal yang sebenarnya baik. Tetapi kemudian mereka mengambil posisi Allah di dalam hati kita. Dan ketika hal itu diambil atau kita kehilangan saudara, maka kita merasa hidup menjadi tidak berarti. Nah, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang berhala prestasi. Saudara, mari kita pikirkan kehidupan kita selama ini. Sejauh ini, seberapa besar dan penting bagi kita untuk menjadi produktif di dalam pekerjaan dan di dalam aktivitas yang lain. Dalam hal-hal apa kita ingin meraih prestasi? Nah, menjadi produktif dan berprestasi tentu saja adalah sesuatu yang baik. Mencapai sesuatu dan berprestasi adalah sesuatu yang bagus. Tetapi seringkali kita memiliki gagasan bahwa apa yang kita raih adalah diri kita. Prestasi kita menentukan nilai diri dan eksistensi kita. Nah, kita sering sekali menganggap saudara bahwa prestasi yang kita raih sama dengan eksistensi kita itu. Tanpa prestasi, maka diri dan eksistensi kita tidak ada gunanya. Nah, apakah saudara demikian? Atau apakah saudara familiar dengan sikap dan pemikiran seperti ini? Saudara, di dalam Lukas 10, Lukas menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mengambil waktu untuk mengunjungi beberapa teman dekatnya, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka ini saudara adalah teman yang sudah seperti keluarga. Nah, ketika sampai di rumah mereka, Lukas menceritakan dan menggambarkan dua orang bersaudara yang menyambut Tuhan Yesus dan murid-murid dengan sikap yang begitu berbeda. Marta begitu repot dengan semua persiapannya karena dia ingin menyambut Tuhan Yesus dan memberikan yang terbaik. Sementara Maria hanya duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Lukas 10, 40-42 mencatat, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Saudara, kita semua tentu sangat familiar dengan kisah Maria dan Marta ini. Marta yang sibuk melayani dan Maria yang membuat pilihan untuk duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Marta adalah sesuatu yang baik. Karena menurut budaya saat itu, salah satu kebajikan yang sangat penting adalah keramah tamahan atau hospitality. Termasuk di dalam hal ini saudara adalah menyambut dan juga membuka pintu rumah untuk orang lain. Nah, selain itu saudara, Marta melakukan semuanya itu adalah untuk Tuhan Yesus. Nah, tetapi di dalam kisah ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang dipilih oleh Maria jauh lebih baik. Nah, mengapa saudara? Nah, meskipun yang dilakukan oleh Marta adalah sesuatu yang baik dan wajar, sebagaimana budaya pada waktu itu, namun saat itu dia tidak memosisikan diri sebagai murid yang mendengar dan mau diajar. Dia justru berpikir bahwa dia harus melayani, menyediakan makanan. Dia harus menolong Tuhan Yesus yang saat itu mungkin sedang lapar. Dia harus melakukan sesuatu. Yang ada di dalam diri Marta adalah dia harus melayani Tuhan Yesus dengan baik. Dia butuh makanan. Saudara, Marta tidak sadar bahwa Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk melayani dia dan keluarganya. Itulah mengapa Tuhan Yesus meresponi semua kesibukan dan pelayanan itu dengan berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal." Ayat 41. Dalam salah satu terjemahan Inggris, saudara menerjemahkannya dengan Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta was distracted with much serving. Kata distracted saudara artinya adalah tidak bisa fokus. Saudara sedang mengerjakan sesuatu yang penting,
lalu datang hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Itu namanya distraksi. Jadi masalahnya bukan hanya Marta sedang sibuk, tetapi dia kehilangan fokus kepada hal yang lebih penting yang seharusnya dia lakukan pada saat itu, yaitu seperti Maria yang duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengar. Nah, saudara, banyak hal-hal yang baik yang kita lakukan, tetapi yang baik itu menjadi buruk ketika hal-hal itu merebut hati kita dan menggeser Allah di dalam hati kita. Seseorang yang memberhalakan prestasi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan banyak hal, menyelesaikan ini dan itu, menyelesaikannya dengan benar, dan itu menjadi lebih penting daripada apapun, termasuk lebih penting dari Allah. Nah, ada suatu dorongan untuk membuktikan bahwa dia bisa menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Namun sayangnya, semua hal yang ingin dicapai dan diselesaikan itu mencegahnya untuk mengikuti Tuhan. Seorang yang memberhalakan prestasi kemudian mulai mempercayai ilusi bahwa dia mesti menyelesaikan semua pekerjaan yang ada dengan baik. Mesti produktif dan tidak boleh membuang-buang waktu. Semua mesti beres dan jangan sampai ada yang tidak dikerjakan. Saudara, seseorang yang memberhalakan prestasi digerakkan terutama oleh hasrat pencapaian dan memiliki dorongan-dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Marta yang sudah sibuk melayani mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah melakukan banyak hal daripada Maria dan dia meminta Tuhan Yesus supaya mempedulikan akan hal itu. Saudara, puncak daripada ilusi ini adalah semua yang sudah diselesaikan itu, prestasi yang telah diraih itu mendefinisikan siapa dirinya. Dia adalah prestasi yang telah dia raih. Dan akhirnya hidup dimaknai semata-mata dengan semua prestasi itu. Nah, mungkin saudara pernah mengalami memperkenalkan diri atau mendengar orang lain memperkenalkan diri dengan mengatakan misalnya ya, saya Michael, seorang pendeta. Atau saya Michelle, seorang desainer interior. Atau saya Bob, seorang CEO. Nah, memperkenalkan diri seperti ini mungkin umum ya saudara. Namun pekerjaan kita seringkali tanpa sadar kita identikan dengan identitas diri kita. Keamanan dan harga diri kita letakkan pada pekerjaan kita. Sehingga ketika sudah tidak lagi memiliki semua hal itu, kita merasa diri tidak bermakna. Pernahkah saudara mengalami hal seperti itu? Apakah pekerjaan menjadi kekuatan penggerak utama di dalam hidup saudara? Saudara, Peter Scazzero dalam bukunya yang berjudul Emotionally Healthy Spirituality, spiritualitas yang sehat secara emosi. Dia mengatakan saudara bahwa salah satu tanda daripada spiritualitas yang tidak sehat secara emosi adalah sibuk bagi Allah namun tanpa kebersamaan dengan Allah. Misalnya melayani dengan giat dengan semua kesibukan tentu saja itu tidak salah. Namun apakah hal itu akhirnya menggeser Allah di dalam hati sehingga tidak ada lagi ruang bagi Allah di dalam hati? Pernahkah saudara mengalami hari-hari yang begitu sibuk dan saudara sebetulnya begitu rindu untuk meluangkan waktu bersama dengan Allah? Namun di akhir hari saudara mendapati ternyata kerinduan itu tidak bisa terlaksana karena kesibukan dan hal-hal yang ingin saudara kerjakan begitu banyak. Sehingga hal itu menghalangi saudara untuk meluangkan waktu bersama dengan Allah. Pernahkah saudara bekerja atau melayani sampai begitu sibuk dengan semua aktivitas sehingga saudara tidak lagi punya waktu atau menjadi terlalu lelah untuk memiliki saat teduh dengan Allah? Apa yang saat ini saudara ingin capai sehingga saudara bekerja begitu keras dan giat untuk mendapatkannya? Pernahkah saudara bertanya, mengapa saudara melakukan semuanya itu? Kerja keras adalah sesuatu yang baik. Namun, mengapa saudara melakukannya? Apakah saudara melakukannya untuk membuktikan diri? Apakah saudara melakukannya karena dorongan kompetitif untuk menjadi yang terbaik? Atau apakah saudara bekerja keras demi kemuliaan Tuhan?
Saudara C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menyebut kebanggaan diri sebagai tanda kutip ya, dosa besar. Kebanggaan karena misalnya pekerjaan, kebanggaan karena nama besar, dan kebanggaan karena meraih prestasi yang hebat dan lain sebagainya. Nah, kebanggaan-kebanggaan ini bisa membuat seseorang menjadi angkuh dan merendahkan orang lain. Apakah saudara seorang yang memberhalakan prestasi? Apakah selama ini prestasilah yang menentukan identitas dan nilai diri saudara? Saudara, identitas kita sesungguhnya adalah di dalam Kristus. Ketika kita percaya, Tuhan memberikan identitas yang baru kepada kita. Kita adalah anaknya, anak yang dikasihi. Karena kasihnya itulah dia rela mati bagi kita. Saudara, mari kita merenungkan hal ini sebagai suatu teguran dan juga ajakan bagi kita untuk mengoreksi hati kita yang terdalam. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.